Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung dan selamat malam juga untuk kakak pembicara kita hari ini. Seperti biasa aku Nia. Jadi teman-teman hari ini kita akan mengadakan acara lagi Career Insight yang ke-10 ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai karir gitu ya bersama pembicara kita yang sangat kece, Kak Mita. Halo Kak Mita. Oke. Ya. Malam. Oke, nah jadi sebelum memulai acara akan saya buka menggunakan doa gitu ya. Untuk doa akan saya buka menggunakan doa agama Hindu. Buat teman-teman yang berbeda keyakinan silakan menggunakan keyakinan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk doa saya mulai. Om Sang Yang Widiwasa, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi kami untuk memulai kegiatan ini dan semoga kegiatan ini berhasil dengan baik. Om Santi 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 Om. Doa saya tutup. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah doa kita akan membacakan peraturan di acara Career Insight hari ini. Kepada operator boleh dipersilakan. Oke teman-teman, jadi untuk peraturannya yang pertama nanti dihimbau untuk peserta semuanya untuk on cam dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Kemudian untuk peserta nanti dimohon untuk menonaktifkan mic dan peserta dapat mengaktifkan mic jikalau ada sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan juga on cam terlebih dahulu gitu ya. Dan peserta mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah pembacaan peraturan, kita akan ke pembacaan CV gitu ya. Jadi pada Career Insight yang ke-10 hari ini, kita akan diskusi seputar karir bersama Kak Mita selaku pembicara, dan sebelum masuk ke acara ini, saya akan membacakan CV dari Kak Mita terlebih dahulu gitu ya. Pada operator dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama, Kak Mita ini nama lengkapnya Kak Patricia Paramita Suci. Beliau ini adalah alumni penerima beasiswa Kamajaya Scholarship angkatan ke-3 ya teman-teman ya. Dan beliau memiliki pendidikan formal di Universitas Atmajaya Yogyakarta, S1 akuntansi, kemudian di akunting UGM ya teman-teman ya untuk S2-nya seperti itu. Kemudian untuk pengalaman kerjanya beliau menjadi private tutor in accounting tahun 2016 sampai 2024, kemudian lecture assistant at accounting program di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu untuk operator apakah bisa dimunculkan untuk ininya CV-nya? Oke, kita akan menunggu dari operator terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut membacakan CV dari Kak Patricia sambil menunggu operator. Oke, kemudian beliau pernah menjadi lecturer assistant for LDPKM di Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2019. Kemudian untuk aktivitas yang pernah beliau lakukan menjadi forum komunikasi MSI, mengikuti forum komunikasi MSI atau Forkomsi ya pada tahun 2023 sampai 2024. Lalu mengikuti accounting Olimpiade tim Atmajaya University pada tahun 2019 sampai 2020. Lalu accounting students Association Atmajaya University itu tahun 2018 sampai 2019, dan Instructor of New Students Initiation gitu ya. Mungkin ini pada saat Atmafilo ya Kak.
Mita ya, tahun 2019 seperti itu. Oke, baik. Setelah pembacaan CV, kita akan masuk ke acara inti ya teman-teman ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Kak Mita. Halo Kak Mita. Halo Kak Nia, halo teman-teman semua. Oke, gimana Kak keadaan? Kabarnya gimana? Sehat? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat, oke baik. Oke, jadi kita hari ini akan membicarakan seputar karir ya bersama Kak Mita gitu ya. Dan ada beberapa materi yang akan diberikan oleh Kak Mita. Nah, buat teman-teman nanti boleh disimak dengan baik untuk materinya gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, kita akan ada seri session Q&A gitu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang akan dibagikan oleh Kak Mita gitu ya. Oke, baik Kak Mita, apakah sudah siap untuk membagikan kepada teman-teman? Sudah siap. Oke, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih buat Kamita karena sudah mau meluangkan waktu untuk bisa memberikan materi tentang karir insight hari ini ya kepada teman-teman semuanya gitu. Oke, berarti Kamita ini baru habis datang dari kerja atau gimana nih Kak? Kebetulan enggak. Oh gitu. Di rumah aja. Oh di rumah aja. Oke, Iya, baik. Oke, sudah siap ya berarti untuk memberikan materi ya? siap. Oke, baik teman-teman, kita simak dari Kamita mengenai materi yang akan dibawakan seperti itu. Oke, silakan Kamita. Baik, terima kasih Kak Nia. Terima kasih Kak Majaya atas kesempatannya pada saya untuk membagikan dan sharing pada kesempatan malam hari ini. Nah, selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Karir Insight Kamar Scholarship edisi 10 bersama dengan saya Patricia Paramita Suci yang akan membagi info, tips, dan trik seputar dunia studi lanjut S2. Nah, oke, bisa di next ya, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke outline materi nih, saya mau tanya ke teman-teman. Adakah di antara teman-teman yang ingin atau berminat setelah lulus S1 lanjut S2? Mungkin bisa raise hand atau on mic juga boleh. Ada? Oke, sepertinya masih bingung gitu ya, atau masih ragu-ragu. Ya. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang ingin lanjut S2, tapi masih bingung. Lebih baik setelah lulus S1, itu bekerja terlebih dahulu atau langsung lanjut S2. Nah, pada kali insight kali ini, saya akan membahas bersama dengan teman-teman. Semoga dengan insight dan sharing saya ini pada malam hari ini bisa memberikan solusi dari kebingungan teman-teman. Nah, untuk outline materi, saya bagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, pertanyaan terbuka ya, bekerja atau studi lanjut. Terus setelah lulus S1 tuh sebaiknya bekerja atau studi lanjut ya. Untuk poin yang kedua, kita ada persiapan untuk studi lanjut, persiapan untuk S2. Kemudian yang poin ketiga, informasi beasiswa. Jadi nanti saya akan memberikan info-info terkait beasiswa apa aja yang bisa di-reach oleh teman-teman ketika ingin lanjut studi. Lalu yang keempat terakhir, peluang bekerja sampingan ketika studi. Next, Kak. Baik, nah masuk ke poin yang pertama. Setelah lulus S1, baiknya bekerja atau studi lanjut. Nah, di sini saya merangkum kelebihan dan kekurangan tentang melanjutkan S2 ataupun langsung bekerja. Jadi ketika kita memutuskan ya untuk lanjut S2 atau bekerja dulu, itu pasti ada poin plus dan minusnya. Nah, kita akan bahas terkait kelebihan dan kekurangan langsung melanjutkan S2. Untuk kelebihannya, pasti teman-teman akan lebih mudah beradaptasi dengan proses perkuliahan. Kenapa? Karena semangat belajar ya teman-teman itu masih tinggi. Dan ilmu hasil belajar saat kuliah S1 itu masih segar dalam ingatan. Masih refresh ya, masih fresh gitu. Ketika habis S1 langsung lanjut S2. Jadi kalau biasanya, kalau sudah jeda lama nih, kadang mager, kadang udah lupa-lupa. Tapi kalau langsung kan jedanya sebentar. Jadi masih ingat, masih fresh. Lanjut untuk kelebihan berikutnya, peluang karir lebih menjanjikan. Nah, kenapa? Karena ketersediaan lowongan kerja itu lebih banyak, gitu. Nah, melihat fakta ya dan data juga pada masa sekarang itu kan lulusan S1 saja itu sudah banyak sekali. Nah, dengan melanjutkan studi S2 mungkin akan membantu teman-teman untuk upgrade juga dan juga ketersediaan lowongan kerjaan juga lebih banyak dengan posisi yang lebih tinggi. Gitu. Lanjut.
kelebihan yang ketiga yaitu kesempatan membangun relasi. Mohon maaf, masih slide sebelumnya. Oke. Kesempatan membangun koneksi atau relasi dengan rekan sesama mahasiswa S2 sudah bekerja. Jadi ketika teman-teman ingin melanjutkan studi di S2, bayangan teman-teman itu akan bertemu dengan beberapa rekan-rekan atau teman-teman yang tidak sama ya umurnya dengan kita. Mungkin ada yang lebih tua di atas kita, ada yang sudah berpengalaman bekerja, ada yang masih fresh graduate, jadi macam-macam. Nah, kesempatan itu yang bisa digunakan teman-teman untuk membangun koneksi dan relasi dengan berbagai macam teman-teman di latar belakang yang berbeda. Gitu. Lanjut, nah kekurangannya apa nih kalau ingin langsung lanjut S2? Kekurangannya adalah minim pengalaman kerja. Betul, karena setelah lulus S1 langsung S2, jadi belum ada nih coba ngerasain pengalaman dunia kerja. Jadi pengalaman kerjanya masih minim. Meski mungkin saat kuliah S1 pun itu mungkin akan menjalani beberapa program seperti magang, ya seperti yang diusung oleh kampus Merdeka, tapi kadang itu belum cukup. Gitu. Lanjut, kekurangan yang berikutnya, belum memiliki penghasilan sendiri. Dalam artian belum mandiri secara finansial ya, teman-teman. Karena kan, baik lagi, belum ada pengalaman kerja dan belum ada pekerjaan. Nah, kecuali memang dari teman-teman itu sudah memiliki usaha sampingan, bisnis, atau mungkin mengelola usaha keluarga. Gitu. Nah, itu sedikit ya kelebihan dan kekurangan ketika teman-teman memutuskan untuk melanjutkan S2. Nah, kalau teman-teman ingin memutuskan langsung bekerja, baik juga. Kelebihan dan kekurangannya apa saja? Yang pertama untuk kelebihan, mandiri secara finansial, itu sudah pasti. Karena teman-teman akan mendapatkan pekerjaan tetap, itu dan gaji yang tetap. Kemudian, yang kedua, ya, nah mungkin baik lagi yang pertama, mungkin ketika teman-teman sudah mandiri secara finansial, teman-teman itu akan secara otomatis itu akan leluasa mengelola keuangan pribadi untuk berbagai tujuan seperti liburan, membeli barang impian, ataupun persiapan untuk lanjut S2. Jadi lebih matang ya. Lanjut untuk poin yang berikutnya, membangun pengalaman kerja yang kelak berguna ketika teman-teman ingin kuliah S2. Ketika teman-teman itu setelah lulus S1 langsung bekerja, itu akan menjadi poin plus teman-teman. Ketika nanti, suatu saat nanti ingin melanjutkan studi, maka teman-teman akan memiliki ilmu atau memiliki lebih praktikalnya ya, yang nantinya berguna ketika digunakan untuk kuliah S2. Kemudian untuk poin kelebihannya lagi yaitu teman-teman bisa mempertajam berbagai soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti berkomunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan karena secara real teman-teman sudah terjun ke dunia nyata, dunia kerja gitu. Nah, tapi ada minusnya juga nih. Minusnya adalah yang pertama, persaingan sesama pelamar kerja itu ketat karena lowongan kerja kan terbatas. Gitu. Jadi saingannya malah makin banyak nih kalau misalnya kita memutuskan untuk langsung bekerja. Tapi tidak masalah. Teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman memiliki potensi yang bisa dijual untuk perusahaan ataupun tempat kerja nantinya. Kemudian minusnya adalah kesulitan beradaptasi dengan dunia kerja pasti ada ya teman-teman. Teman-teman harus membiasakan diri dengan setiap peraturan di tempat kerja. Lalu yang terakhir, poin minusnya adalah ada kemungkinan teman-teman itu akan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikan atau jurusan saat kuliah. Nah, ini membutuhkan teman-teman itu membutuhkan waktu ekstra untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah mengulas masing-masing kelebihan dan juga kekurangan dua pilihan tersebut, teman-teman tentu sudah bisa melihat titik terang ya, semoga. Baik lanjut S2 maupun langsung bekerja, keputusan teman-teman bergantung pada situasi yang dihadapi saat ini. Pertimbangkan juga faktor finansial, kesiapan mental, dan juga komitmen. Nah, perlu diingat bahwa gelar pascasarjana menempatkan seseorang itu pada ahli atau spesialis di bidang tertentu. Ketika teman-teman tertarik menekuni suatu bidang, misalnya jurusan teman-teman yang sekarang sedang dilakukan ya, artinya secara akademis
dan profesional teman-teman akan berkarir di bidang tersebut. Jadi kalau udah cocok nih sama jurusannya, pasti di masa depan akan berkarir atau ingin berkarir di bidang sesuai dengan jurusannya. Melanjutkan S2 segera setelah lulus S1 jadi pilihan tepat bagi teman-teman yang sudah menemukan passion atau bidang yang ingin tekuni di masa mendatang. Nah, sebaliknya, jika teman-teman masih bingung atau mencari-cari bidang mana ya bidang kerja yang sesuai dengan minat dan passion, tunda dulu keinginan untuk lanjut S2. Teman-teman bisa langsung bekerja. Jadi langsung bekerja ini bisa jadi alternatif terbaik karena teman-teman bisa mengeksplorasi semua potensi dan juga mengasah keterampilan yang dimiliki saat ini gitu ya. Nah, begitu nanti pengalaman kerja itu dirasa cukup, tabungan kuliah S2 aman, nah serta teman-teman sudah menemukan minat nih pada salah satu bidang, boleh lanjut kuliah lagi untuk memperdalam ilmu. Nah, keputusan ini jelas lebih bijak karena sudah melalui pertimbangan yang matang dalam semua aspek. Nah, jadi mana yang lebih baik? Semuanya baik. Ya, itu tergantung pertimbangan dari teman-teman. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini yang jadi pertanyaan beberapa orang ya. Apakah jurusan studi lanjut atau S2 nih harus linear dengan S1? Nah, mungkin sebagian teman-teman tuh sering berpikir gitu ya, memikirkan linearitas jurusan di jenjang S1 dengan pendidikan di S2. Jika memilih jurusan linear, kadang belum tentu ya dibutuhkan di dunia kerja. Sebaliknya, ketika memutuskan untuk masuk ke rumpun ilmu yang tidak linear, banyak tantangannya juga yang harus dilewati. Nah, lantas bagaimana cara mempertimbangkan linearitas studi S2 dan studi S1 dan S2? Nah, berikut ini saya rangkum untuk penjelasannya. Yang pertama, pilihan jurusan studi S2 itu harus mendukung karir teman-teman. Jangan sampai ya tujuan kuliah S2 itu hanya untuk menambah gelar, memperpanjang nama, atau ikut-ikutan, bahkan hanya untuk tes saja. Namun, tujuan utama dari kuliah S2 adalah untuk mendukung karir teman-teman, memperdalam ilmu pada bidang tertentu yang nantinya dapat berguna di masa yang akan datang. Nah, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah peta karir. Jadi sejak awal kuliah sampai sekarang, pasti teman-teman itu punya cita-cita. Nah, cita-cita ini yang bisa menjadi cikal bakal atau awal dari peta karir teman-teman. Contoh, dari pengalaman saya memiliki cita-cita untuk menjadi dosen akuntansi. Nah, dari cita-cita saya tersebut, itu membawa saya untuk melanjutkan S2 di ilmu akuntansi. Nah, kalau karir teman-teman tidak menuntut untuk mengambil jurusan linear, misalnya nih teman-teman sudah bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Teman-teman membutuhkan kuliah S2 lagi nih untuk memperdalam karirnya atau meningkatkan karirnya. Nah, semisal tidak dituntut untuk harus linear dengan S1, teman-teman juga bisa memilih jurusan lain yang mungkin sesuai dengan job desk atau bidangnya yang sedang ditekuni saat itu. Itu juga bisa. Contoh nih, misalnya teman-teman lulusan S1 jurusan ilmu ekonomi, gitu, yang bekerja di sebagai pegawai bank, contoh ya. Nah, untuk menaikkan jabatan, biasanya pemimpin atau pimpinan bank itu mewajibkan karyawannya untuk lanjut S2. Nah, teman-teman boleh mengambil nih bidang ilmuwan yang berbeda di jenjang S2 sesuai dengan pekerjaan saat ini gitu. Misalnya jadi jurusan ekonomi, melanjutkan kuliah S2 di rumpun keilmuan manajemen. Itu bisa-bisa saja. Mungkin tujuannya untuk memperdalam ilmu keuangan atau finance ya. Jadi nanti ketika kuliah S2 bisa mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, sedikit sharing tambahan juga, saya tuh memiliki banyak teman S2 yang kuliah di Magister Manajemen. Tapi ternyata mereka itu S1-nya dari berbagai macam jurusan. Ada yang dari arsitek, ini industri, dari sipil, bahkan geologi. Nah, ketika saya ngobrol dan tanya-tanya dengan teman-teman saya itu, sebenarnya tujuannya apa? Kok beda jurusan nih? Tidak linear gitu. Nah, sebagian besar memang mereka menjawab karena berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jadi mereka tuh ketika lulus S1, mereka bekerja dulu nih. Terus ada kesempatan untuk lanjut S2. Nah, biasanya mereka menyesuaikan dengan pekerjaan mereka saat itu.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan karir, memperdalam ilmu sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ada juga nih teman saya S1 akuntansi tapi S2-nya psikologi, itu juga ada macam-macam ya. Semua tergantung dari pertimbangan teman-teman. Nah, hanya saja mungkin ada beberapa jurusan yang bisa nih tidak linear, tapi ada juga yang tidak bisa. Contohnya akuntansi. Nah, untuk masuk S2 akuntansi, waktu saya masuk ya di UGM, itu syaratnya adalah harus lulusan S1 akuntansi, jadi tidak menerima dari jurusan yang lain. Nah, saya kurang tahu untuk jurusan yang lain apakah seperti itu atau bisa nih lintas prodi gitu. Jadi tetap harus dipertimbangkan ya teman-teman. Kemudian berikutnya, pertimbangkan manfaat dari jurusan linear. Nah, ketika nih teman-teman ada yang ingin jadi dosen, teman-teman memiliki peluang. Kalau misalnya teman-teman itu ambil jurusan S2-nya sesuai dengan S1, selinier gitu ya misalnya, nah teman-teman itu akan memiliki peluang untuk mengajar di kampus yang mengharuskan dosennya itu linear. Nah, dan dosen linear itu juga memiliki kesempatan mengajar semua mata kuliah karena pernah mendapatkannya ketika jenjang S1. Itu contohnya. Nah, tapi kalau semisal nggak pengen jadi dosen nih, nah ketika tidak ingin menjadi dosen pun, jika mengambil S2 yang linear, teman-teman itu lebih mudah untuk menguasai dan mendapatkan nilai tinggi. Pasalnya, keilmuan dasar sudah dipelajari sejak menempuh pendidikan S1. Nah, jadi apakah jurusan studi lanjut harus linear? Itu tidak harus. Ya, tergantung karir teman-teman, tergantung ke pekerjaan teman-teman juga. Bisa linear, bisa juga tidak. Gitu. Tapi tetap harus mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini saya akan membahas mengenai persiapan studi lanjut. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau berminat untuk studi lanjut S2, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, persiapan S2 secara umum nih, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan motivasi dan mental ya. Karena untuk kuliah S2 itu juga tidaklah mudah. Butuh konsistensi, butuh komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua, teman-teman harus melakukan riset universitas. Tujuannya apa? Jadi ketika teman-teman ingin memutuskan nih kuliah S2, yang pertama kali dicari adalah universitas mana yang ingin teman-teman tuju. Gitu. Nah, ketika sudah membandingkan beberapa universitas dan sudah fix dengan universitas tersebut, teman-teman bisa mulai mengunjungi laman websitenya, kemudian mencari tahu info-info lebih lanjut terkait persyaratan, pendaftaran, dan sistematikanya seperti apa. Sehingga penting untuk melakukan riset universitas. Lanjut, yang ketiga, mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang ingin kuliah S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pasti universitas itu akan mensyaratkan bukti atau sertifikat nih kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Bisa TOEFL, kalau yang di luar negeri IELTS. Nah, itu jadi harus dipersiapkan sejak sekarang. Kemudian mempersiapkan tes potensi atau tes akademik. Nah, ini beberapa universitas di Indonesia itu juga sudah mengharuskan ya bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi atau S2 itu juga melampirkan atau melakukan tes potensi atau tes akademik. Ini seperti psikotes gitu ya, tes potensi akademik seperti kemampuan verbal, terus menghitung numerik, kemudian spasial atau gambar, nah seperti itu. Kemudian terakhir mempersiapkan dana. Nah, dana ini juga penting dipersiapkan karena persiapan S2 itu butuh dana yang banyak. Contoh, kalau misalnya mau daftar di univ dalam negeri, contohnya UGM ya, karena saya kan dari UGM, jadi saya sayangnya tentang UGM. Nah, di UGM itu syaratnya adalah harus melampirkan sertifikat TOEFL dan juga sertifikat TPA, tes potensi akademik, syarat umumnya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu kan kita harus melakukan tes. Nah, tes itu membutuhkan biaya. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan dana yang cukup untuk mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen yang diminta. Kemudian dan juga biaya pendaftaran. Nah, itu jangan lupa juga untuk dipertimbangkan. Oke, selanjutnya.
Nah, ini untuk persiapan studi lanjut jika teman-teman tertarik nih untuk studi lanjut di Universitas Gadjah Mada. Ya, di sini ada sedikit rangkuman yang mungkin bisa saya ulas ya. Nanti untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat di website UMGM ataupun bisa melalui website fakultas masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah membuat akun di UMGM. Kemudian mengisi form lengkap data diri. Lalu mengupload berkas administrasi itu ada banyak, ada ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat tes potensi akademik dan TOEFL, kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa teman-teman dapatkan dari dosen pembimbing sewaktu S1, ataupun ketika teman-teman sudah bekerja, bisa mendapatkan rekomendasi dari atasan atau pimpinan ya. Nah, kemudian ada proyeksi keinginan studi lanjut. Biasanya teman-teman akan diminta untuk membuat sedikit esai yang menunjukkan kenapa teman-teman tertarik untuk studi lanjut. Nah, ketentuan dan syarat khusus untuk skor tes minimal, IPK, dan juga lain sebagainya itu tergantung dari fakultas yang bersangkutan. Biasanya sih kalau untuk tes potensi akademik yang diminta minimalnya itu 500, kalau untuk TOEFL minimalnya 475. Tapi itu baik lagi ya, tergantung di fakultas masing-masing, karena biasanya fakultas itu memberikan kebijakan yang berbeda. Tuh. Ini sedikit aja, mungkin teman-teman ingin lanjut di UGM. Oke, lanjut Kak. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin informasi beasiswa nih teman-teman. Nah di sini sebenarnya beasiswa itu banyak sekali. Kalau mau di list satu-satu panjang ya sepertinya. Nah di sini saya akan membahas atau mengulas sedikit beasiswa yang terkenal atau yang familiar mungkin ya teman-teman pernah mendengar nih. Nah ada 3 beasiswa yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah LPDP, yang kedua BPI, yang ketiga PMDSU. Nah, kita akan membahas satu persatu nih. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk beasiswa ini. Oke, lanjut Kak. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah beasiswa LPDP. Nah, atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, beasiswa LPDP ini adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister atau program doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk komponen dana yang diberikan itu ada 2 ya, dana pendidikan dan juga dana pendukung. Dana pendidikan itu ada dana pendaftaran, dana SPP, atau uang kuliah tunggal ya, terus dana tunjangan buku, dana penelitian tesis atau disertasi, dana seminar nasional, maupun dana publikasi jurnal internasional. Nah, kalau dana pendukung nih, ada dana transportasi, aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga itu khusus dokter S3, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Nah, jadi ketika teman-teman nih keterima sebagai penerima beasiswa LPDP, teman-teman akan mendapatkan uang saku. Kemudian full di-cover semua kuliah teman-teman oleh LPDP. Untuk uang saku ini atau uang bulanan, itu di luar dari kegiatan teman-temannya. Jadi ketika teman-teman mau nulis tesis atau disertasi, akan ada biaya tersendiri. Gitu. Jadi sangat menarik dan sangat sangat patut untuk dicoba nih teman-teman. Karena untuk uang sakunya juga sangat lumayan, tapi untuk range-nya itu beda-beda. Yang di luar negeri berbeda dengan yang di dalam negeri. Yang di Jogja juga berbeda dengan yang di Jakarta. Tapi untuk rate-nya sih kalau dari teman-teman saya itu biasanya di 4-5 juta. Tapi tergantung ya daerah masing-masing. Menurut saya itu sangat-sangat lumayan ya dan sangat-sangat cukup sebagai uang saku bulanan. Oke, untuk jalur pendaftarannya itu dibuka setahun 2 kali, di awal tahun biasanya Januari atau di pertengahan tahun biasanya di bulan Juli. Nah, jadi teman-teman yang ingin nih atau tertarik bisa mempersiapkan sejak sekarang ya untuk ditandai nih biasanya buka di bulan Januari sama Juli jadi harus dipantau terus.
Untuk proses seleksi itu ada seleksi administrasi, kelas ya biasa. Kemudian ada seleksi bakat skolastik, ini seperti tes potensi akademik. Lalu ada seleksi substansi, ini sebenarnya ini hanya seperti wawancara saja. Gitu. Nah, untuk syarat dan informasi lebih lengkap, teman-teman bisa akses ke laman website resmi LPDP di sini ya, yang sudah saya cantumkan ini, lpdp.kemenku.go.id. Atau teman-teman juga bisa akses di Instagram LPDP RI, atau juga bisa mengakses di buku panduan LPDP tahun terbaru yang sudah saya titipkan ke kakak-kakak panitia untuk di-share ke teman-teman juga. Nah, untuk jenis beasiswanya LPDP ini ada banyak. Yang pertama ada reguler. Reguler itu diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister dan menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa doktor. Nah, jenis beasiswa LPDP yang kedua itu ada afirmasi. Afirmasi ini masih terbagi ke 4 kategori. Yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, apa tuh beasiswa daerah afirmasi? Jadi, beasiswa daerah afirmasi itu adalah program beasiswa magister dan doktor yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi. Nah, daerah mana saja yang menjadi daerah afirmasi LPDP, teman-teman bisa akses juga di website LPDP maupun di buku panduan. Itu juga ada. Lalu yang kedua, masih di beasiswa afirmasi, tapi kategori prasejahtera. Nah, beasiswa prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau kurang mampu untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister yang terdaftar dan aktif sebagai penerima program Keluarga Harapan atau penerima bantuan pangan non-tunai atau penerima bantuan iuran di data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Nah, jadi ini juga bisa bagi teman-teman yang masuk ke kategori tersebut juga bisa mendaftar. Lalu yang ketiga, beasiswa penyandang disabilitas. Yang keempat, beasiswa putra-putri Papua. Itu 4 kategori, jadi beasiswa LPDP untuk jenis afirmasi. Kalau yang reguler itu yang biasa, gitu. Yang tidak termasuk afirmasi ya, teman-teman juga bisa mendaftar di reguler. Kemudian ada lagi nih jenis beasiswa LPDP yang diusung yaitu target. Target itu adalah ditujukan khusus kepada calon OLD yang berstatus sebagai PNS. Misalnya teman-teman udah bekerja nih sebagai PNS tapi ingin lanjut S2, bisa juga mengajukan beasiswa LPDP. Untuk mengejar PNS, TNI, atau Polri ya, untuk mengejar pendidikan tinggi di jenjang magister maupun doktor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lanjut lagi terakhir dari LPDP itu ada beasiswa kolaborasi. Nah, beasiswa yang terkait dengan kegiatan dari Kemendikbud seperti beasiswa untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, serta program beasiswa siswa berprestasi. Itu secara umum teman-teman, jadi kalau teman-teman butuh info lebih lanjut, bisa ya tadi untuk akses ke laman website resmi, ataupun bisa juga ke Instagram, ataupun bisa juga ke buku panduan, yang nanti akan di-share oleh kakak-kakak panitia Kementerian. Lanjut lagi, jenis beasiswa berikutnya. Nah, yang kedua, ada beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Ini masih sama pengelolanya, itu dari APDP juga, dari Kementerian Keuangan ya. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan, maaf, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang merupakan kerjasama antara Kemendikbudristek dengan LPDP. Jadi masih satu rumpun gitu ya. Nah, BPI ini ditujukan bagi para guru, calon tenaga pendidik dosen, hingga pelaku budaya. Nah, berbeda dengan LPDP yang ditujukan untuk studi lanjut pasca sarjana atau S2 dan doktor atau S3. Sedangkan program PPI itu terbuka untuk semua jenjang pendidikan tinggi, mulai dari D4 atau S1, jenjang S2, hingga jenjang S3 yang bisa ditempuh di dalam maupun di luar negeri. Gitu.
Nah, untuk komponen dana yang diberikan tuh sama, dana pendidikan dan juga dana pendukung. Jadi selain teman-teman udah dapat full cover nih selama kuliah, teman-teman juga bisa dapat uang saku dan uang lainnya. Gitu. Sedikit informasi, untuk pembiayaan beasiswa ini, itu untuk magister atau S2 itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Lalu untuk yang S3 atau doktor maksimal 48 tahun ya. Maaf, 48 bulan. Sorry, salah fokus. Nah, lalu untuk jadwal pendaftaran dibuka itu sama setahun 2 kali, di awal tahun dan di pertengahan tahun. Nah, kemarin baru saja buka di bulan Mei, jadi sudah tutup ya. Ini teman-teman bisa tandai nih, bisa dipantau terus kapan bukanya. Biasanya di awal sama di pertengahan. Nah, untuk proses seleksi ada 2, administrasi dan substansi. Lalu untuk syarat dan informasi lebih lengkap, teman-teman bisa akses ke laman website resmi BPI di beasiswa.kemendikbud.go.id atau bisa juga akses di Instagram juga ada BPI. Nanti ketik aja BPI nanti muncul. Lalu bisa juga mengakses buku panduan dan buku pedoman BPI tahun terbaru yang sudah saya share juga. Oh, sudah di-share oleh Kak Daniel ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Daniel. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, lupa ya. Jadi sedikit informasi terkait beasiswa BPI yang tadi saya jelaskan, itu diperuntukkan hanya untuk calon guru ya, calon guru dan calon dosen, biasanya gitu. Nah, kalau yang ingin jadi guru, nanti bisa pakai ijazah SMA, dan nanti akan dapat ada ketentuannya juga di buku panduan. Nah, kalau yang memang sudah berikrar ya untuk menjadi dosen, nah biasanya itu univ-univ itu ada juga yang memang sistemnya kontrak. Jadi kalau ada mahasiswa yang memang ingin menjadi dosen, nanti bisa dibantu oleh universitas juga untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Begitu. Oke, lanjut, Pak. Nah, sekarang masuk ke beasiswa yang terakhir nih, PMDSU atau Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, ini bagi teman-teman S1 yang berencana nih, pengen S2, S3-nya nggak mau lama-lama deh, mau yang cepet aja. Karena kan biasanya kalau S2 2 tahun, S3 itu biasanya sekitar 3-4 tahun ya, tergantung univnya. Nah, tapi ada juga nih teman-teman yang nggak mau lama-lama lah, pengen S2, S3-nya langsung aja. Bisa banget. Di sini ada program beasiswa untuk pendidikan magister menuju dokter. Jadi, sarjana unggul itu akan dibina untuk menyelesaikan program magister dan dokter dalam kurun waktu 4 tahun saja. Yang biasanya berapa ya, 2 sama 4. Berarti biasanya 6 tahun nih, kita 6 tahun untuk S2 dan S3. Teman-teman bisa langsung maraton nih, langsung S2, S3-nya 4 tahun saja. Jadi misal nih teman-teman lulus S1 umur 22, langsung S2, S3 pakai PMDSU, nanti kebayang ya 4 tahun kemudian di umur 26 teman-teman sudah doktor. Nah, itu bagi teman-teman yang berminat atau tertarik nih ingin mempersingkat waktu pendidikan, nah itu juga bisa pakai beasiswa ini. Nah, ini sebenarnya programnya baru, dia baru dibuat kalau nggak salah tahun 2013, tapi sudah berafiliasi dengan beberapa universitas di dalam negeri. Banyak banget, ada UGM, UI, ada kalau nggak salah Diponegoro juga, ITB, ada Pajajaran juga ada, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya univ-univ yang sudah mendukung beasiswa ini. Nah, biasanya untuk syaratnya itu harus sudah lulus S1, jadi pakai ijazah S1 ya, sudah memiliki gelar S1. Terus untuk usia, biasanya tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi. Tuh. Untuk syarat lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di panduan atau juga di laman website resmi PMDSU. Atau bisa juga mendapatkan info lebih lanjut di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan misal teman-teman pengen kuliah di UI atau pengen kuliah di UGM misalnya. Nah, teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut terkait beasiswa PMDSU di UI atau di UGM. Nah, itu juga bisa. Tapi melalui website juga bisa. Jadi semua informasi sudah banyak ya dan juga sudah tertera.
Nah, untuk komponen dana yang diberikan, itu biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan juga biaya pendidikan. Lalu ketika teman-teman akan riset, itu kan kalau S3 itu wajib ya memiliki riset yang harus dipublikasi di jurnal nasional. Nah, itu juga akan di-cover oleh beasiswa ini. Kemudian outsourcing fasilitas riset di luar negeri juga itu akan di-cover. Gitu. Itu seputar beasiswa secara umumnya. Nah, oke, mungkin bisa lanjut ya. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Nah, ini peluang bekerja sampingan ketika studi. Mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya, gimana ya caranya biar tetap bisa dapat cuan, tapi sambil kuliah. Nah, oke, nah di sini saya memberikan beberapa contoh, sebenarnya tidak banyak ya, hanya contoh secara umum dan sesuai dengan pengalaman saya. Yang pertama, teman-teman bisa menjadi tutor online atau offline untuk kelas privat. Nah, itu juga bisa. Kemudian menjadi asisten dosen dan student staff di kampus yang bersangkutan. Itu juga membantu teman-teman ya. Dan yang ketiga, bisa juga dengan menulis artikel ilmiah. Ini juga cuannya mengalir juga ya kalau teman-teman bisa menulis artikel ilmiah dan publish gitu. Nah, tapi terlepas dari apapun peluang pekerjaan sampingan ketika studi, yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman itu antara lain yang pertama, pilihlah pekerjaan dengan waktu yang fleksibel. Kenapa? Karena ingat, tugas yang paling utama adalah kuliah. Teman-teman harus paham nih bahwa yang utama itu adalah kuliah. Prioritas utama adalah kuliah. Sehingga teman-teman harus membuat skala prioritas. Mana yang lebih diprioritaskan. Nah, jadi teman-teman harus memprioritaskan kuliah di atas kerja sampingan. Tuh. Pilihlah pekerjaan dengan waktu yang fleksibel untuk mengurangi resiko benturan jadwal antara bekerja dengan kuliah. Nah, ini penting juga nih. Nah, jadi saya menyarankan juga untuk menjadi asisten dosen dan student staff di kampus itu kenapa? Karena areanya masih di area kampus. Jadi ketika teman-teman sambil kuliah dan sambil ada kerjaan sampingan, itu tidak terlalu terbentur lah dengan jadwal kuliah. Dan aksesnya kan juga dekat, jadi nggak harus melewati jalan raya yang macet dan sebagainya. Itu bisa jadi poin atau opsi. Tidak harus ya teman-teman, tapi opsi saja. Nah, kemudian yang kedua, lebih baik pilih pekerjaan yang relevan dengan studi. Tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan teman-teman untuk kerja sesuai dengan studi atau jurusan nih. Teman-teman bebas berekspresi, mau kerja di bagian apa, mau ikut magang di mana, atau mau apa ya, mau ngelamar freelance di mana itu boleh-boleh saja. Nah, di sini saya menyarankan untuk lebih baik kalau bisa itu memilih pekerjaan yang relevan dengan studi. Kenapa? Karena ini juga nanti akan menambah poin plus teman-teman ketika bekerja. Itu. Nah, anggap aja sebagai studi lapangan. Jadi, kerja sampingan sekaligus mempelajari ilmu yang didapat di kelas. Nah, ini akan membantu teman-teman juga lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesuai dengan bidang teman-teman. Gitu. Lalu yang ketiga, kelola waktu dengan bijak. Kerja sampingan itu akan mempertemukan teman-teman dan orang baru, rekan-rekan kantor, rekan-rekan pekerjaan. Nah, sangat mungkin kalau kelak teman-teman itu akan merasa nyaman dan betah berlama-lama di tempat kerja. Lama-lama mungkin akan dilema ya. Aduh, mending langsung kerja aja deh, cuannya ngalir terus daripada kuliah pusing gitu misalnya. Nah, tapi ingat teman-teman punya tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi kalau dari awal sudah mulai pengen kuliah, ya harus dipertanggungjawabkan, diselesaikan gitu sampai selesai. Nah, gitu. Lanjut, yang terakhir, manfaatkan kemajuan teknologi. Jadi kalau yang masih bingung enaknya kerja sampingan apa ya? Nah, sekarang tuh kan zaman sudah semakin maju. Tidak haruslah dilakukan pekerjaan itu di kantor, bisa juga di rumah, di tempat manapun. Manfaatkan untuk mencari kerja sampingan di berbagai situs freelance job yang terpercaya ya teman-teman, yang bisa diakses secara luas. Selain ada pekerjaan yang sifatnya based on kontrak biasanya, di situs juga kadang ada perusahaan yang menawarkan peluang kerja remote. Nah, itu juga membantu teman-teman kerja sistem jarak jauh. Artinya bisa dilakukan dimanapun, tanpa harus ngantor di tempat mereka.
Nah, itu bisa jadi tips juga buat teman-teman yang bingung nih cari peluang pekerjaan sampingan. Nah, tapi ingat, untuk pertama memutuskan mau bekerja apa, lebih baik gali dari potensi atau minat teman-teman. Teman-teman suka apa gitu, misalnya, suka misalnya teman-teman itu kuliah di, komunikasi, tapi seneng nih kayak menerjemah bahasa atau apa, dan teman-teman bisa juga jadi translator. Atau teman-teman suka bikin konten, nah itu juga bisa jadi salah satu peluang mencari cuan di, zaman modern ini ya. Nah, apa-apa konten, tapi duitnya banyak. Nah, itu juga bisa. Itu, kemudian nah, saya sedikit sharing ya, pengalaman saya ketika bagaimana sih membagi waktu antara kuliah dengan kerja sampingan, dan juga organisasi, mungkin yang sekarang sedang teman-teman rasakan ya, sebagai mahasiswa. Jadi saya itu memulai, pekerjaan sampingan saya sebagai tutor untuk kelas privat semua mata kuliah akuntansi itu sejak tahun 2018. Jadi pada saat saya kuliah S1 di Atmajaya, itu semester 3 kalau nggak salah ingat, ya semester 3 karena saya masuk itu 2017. Nah, awal mulanya itu, bingung, takut kan saya tuh punya, overthinking lah, kepikiran macam-macam, nanti mahasiswanya paham nggak ya, nanti mahasiswanya bingung atau gimana. Karena kan awalnya masih gugup. Nah, tapi karena saya tuh seneng, seneng sama pelajaran akuntansi, seneng sama mata kuliah akuntansi. Nah, jadi ketika saya bekerja sebagai tutor online ini juga maupun offline ya, itu saya juga senang ngejalaninnya. Pertama-tama, saya itu masih offline aja nih, nggak pakai online. Jadi saya datengin ke kos mahasiswa masing-masing, masih seputar mahasiswa Atmajaya. Nah, biasanya adik tingkat yang saya lesin. Itu saya datengin, kadang ketemu di perpus, kadang ketemu di kampus, ya dimanapun lah pokoknya, offline gitu. Nah, biasanya saya pilih waktu itu di waktu setelah saya kuliah. Jadi misalnya saya pilih kelas itu di pagi sama siang. Kadang sore ada rapat organisasi, kadang ada KM, olahraga, dan sebagainya. Nah, biasanya saya set waktunya tuh di malam. Karena kebanyakan mahasiswa kan juga sama ya, kadang malam itu lebih slow daripada pagi dan siang. Nah, malam biasanya saya ngajar, terus kalau ada rapat atau ada kegiatan itu biasanya saya di sore. Kadang kalau misalnya masih bisa ditinggal nih, ya saya lebih milih yang tutor gitu. Nah, kemudian menuju ke pandemi. Nah, pandemi ini kan mulai kita online semua ya. Nah, baru saya beralih nih ke online juga. Nah, dari online ini ternyata membuahkan hasil, saya bisa promosi ke berbagai macam universitas, ikut paid promote gitu, untuk mempromosikan, les-lesan saya. Nah, jadi, bisa menjangkau berbagai universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saya juga pernah ngajar di luar negeri, di Unimalaya, Universitas Malaysia, kemudian di, Uniwes Kanada juga pernah. Nah, karena dari paid promote itu dan juga saya nge-reach di Instagram ya waktu itu. Jadi biarpun Covid, cari peluang, gimana caranya ya tetap bisa lancar nih usahanya. Nah itu, tapi di samping saya bekerja sebagai tutor, saya juga, mengikuti berbagai macam kegiatan yang juga, mungkin menyita waktu, karena biasanya kan udah seharian nih, ngajar, terus kuliah, terus kegiatan, sama kayak teman-teman, misalnya sering kuliah rapat, kayak gitu. Atau ada kegiatan lain misalnya yang benar-benar menyita bahkan sampai harus skip kelas. Nah, tuh. Itu, teman-teman harus tahu ya, pertama harus tahu prioritasnya, jangan sampai organisasi atau kegiatan teman-teman itu mengganggu kuliah teman-teman, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu gaya belajar teman-teman. Gaya belajarnya seperti apa nih? Misalnya, oh saya itu, lebih fokus atau lebih konsen itu ketika di jam-jam malam. Nah, teman-teman berarti malam itu dipakai untuk ngerjain tugas, belajar, atau kalau malam udah capek nih sama seharian, bisa nih pakai waktu di subuh. Jadi tidur dulu, baru bangun terus belajar atau ngerjain tugas. Penting juga teman-teman biar enggak terlalu gerusa-gerusu, apa ya bahasanya, keburu-buru sama deadline, teman-teman juga bisa bikin notes atau reminder di setiap pertemuan, kuliah, itu dibikin notes,
mata kuliah ini ada tugas apa, kapan dikumpul. Nah, sebisa mungkin jangan dadakan atau H-1 atau H berapa jam, karena nanti bikin teman-teman nggak fokus dan hasilnya pun nggak maksimal. Jadi bisa dicicil dulu setiap minggu gitu. Nah, tapi jangan lupa tetap Sabtu Minggu dipakai buat main, jangan kebanyakan belajar ataupun ngerjain tugas gitu. Jadi main juga perlu, organisasi perlu, belajar juga perlu, nah semuanya itu perlu. Jadi itulah studi life balance gitu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, mungkin capek habis kuliah tapi tetap datang di Career Insight kali ini. Terima kasih juga Kak Majaya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi atau sharing. Semoga sharing kali ini, sharing pada kesempatan kali ini bisa memberikan insight bagi teman-teman yang mungkin sedang galau. Mungkin ada teman-teman di sini yang mahasiswa akhir, nah itu mungkin bisa ya untuk sebagai pertimbangan nih setelah lulus S1 mau kemana ya gitu. Nah, terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya kembalikan ke Kak Nia. Baik. Oke, terima kasih untuk Kak Mita. Sangat menarik sekali ya materi kali ini, karena aku juga yakin pasti ada banyak banget mahasiswa ataupun anak KS yang join di Career Insight hari ini gitu ya, yang masih bimbang nih kira-kira setelah S1 itu pengen langsung S2 atau bekerja dulu nih gitu. Pasti ada banyak banget dan mungkin akan mendapatkan insight baru gitu ya dari materi yang Kakak bawakan. Keren banget, Kak. Oke, teman-teman. Jadi setelah Kak Mita sudah memberikan materi, jadi buat teman-teman yang memang ingin bertanya gitu ya, kita akan membuka termin, satu termin aja teman-teman untuk 3 orang gitu ya. Buat teman-teman yang mau bisa langsung aja raise hand, open mic dan juga open cam ya teman-teman ya. Silakan teman-teman, kita tunggu dulu Kak Mita ya. Apakah sudah ada? Oke, mungkin ini sudah ada dari Yosefin ya, tapi beliau memang dari chat ya Kak. Ini aku akan bacakan untuk pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaannya, Kak, saya mau bertanya terkait proyeksi keinginan studi lanjut ini. Apakah ada ketentuan atau tips agar penulisan proyeksi keinginan studi lanjut ini ketika dibaca oleh reviewer dianggapnya sebagai tulisan yang memiliki nilai guna melanjutkan S2 dan tidak dianggap hanya asal menulis saja. Terima kasih, Kak. Begitu. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Yosefin Lestari atas pertanyaannya. Jadi ketika ingin melanjutkan studi atau S2, itu teman-teman kan akan memiliki tujuan atau motivasi. Nah, dalam menulis esai itu pertama-tama teman-teman akan mengisi atau menuliskan itu identitas, perkenalan diri lah. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke tulisnya kenapa langsung S2 gitu, enggak. Tapi perkenalan diri secara singkat aja. Kemudian ketertarikan teman-teman dijelasin juga, kenapa sih kok memilih studi lanjut? Di samping sebenarnya teman-teman juga bisa bekerja. Nah, setelah dituliskan kenapa ingin studi lanjut, misalnya karena ingin mendalam ilmu, saya tertarik di bidang ini, dan kemudian itu, teman-teman bisa lanjut lagi ke paragraf berikutnya, itu untuk menjelaskan sebenarnya keinginan teman-teman ini ceritanya ingin menjadi apa. Nah, misalnya contoh nih, ketika saya menuliskan esai untuk saya masuk ke S2, ini kan saya awalnya memilih untuk S2 itu di Magister Sains Akuntansi. Nah, di samping itu sebenarnya ada juga prodi lain seperti Magister Manajemen, ada Magister Akuntansi saja tanpa sains ya, ada juga Magister Ekonomi. Nah, tapi saya memilih Magister Akuntansi, kenapa? Karena proyeksi saya adalah tujuannya ingin menjadi dosen, contohnya itu. Sehingga saya memilih rumpun ilmu akuntansi. Nah, kenapa saya memilih sains? Karena saya sudah melihat visi misi dari Magister Sains, yaitu memang fokusnya ke riset dan penelitian. Yang dimana memang sangat dibutuhkan sebagai bekal untuk menjadi dosen. Nah, itu juga bisa dicantumkan di alasannya. Jadi, baik lagi ya, paragraf pertama, perkenalan, terus paragraf kedua, alasan teman-teman. Apa yang memotivasi nih, kenapa kok lanjut S2? Yang ketiga, kenapa memilih prodi ini? Nah, lalu di akhir kata teman-teman bisa jelaskan, sharing aja pengalaman teman-teman, mungkin pernah bekerja di sini, namun, dari bekal pekerjaan saya ingin memperdalam ilmu saya, makanya saya kuliah S2. Jadi dibuat runtut saja dan
nggak usah khawatir ya, pasti tulisan teman-teman itu bagus saya percaya, dan teman-teman punya motivasi yang kuat, gitu. Itu tips dari saya, sedikit. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Kak Yosefin Lestari? Oke, begitu Kak Yosefin, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah bisa diterima untuk jawabannya? Silakan boleh open mic. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, berarti sudah jelas ya Kak Mita ya. Oke, buat teman-teman yang sudah join, silakan nanti bisa presensi dulu teman-teman, karena kita sudah mengirimkan presensi di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, apakah ada lagi yang bertanya teman-teman? Sisa 2 orang lagi, kita membuka untuk 3 orang di sesi pertanyaan kali ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin aku akan bertanya ya Kak ya. Oke, jadi sebenarnya aku sempat membaca di beberapa artikel gitu ya, di Quora ataupun kayak di TikTok, kadang kan ada orang buat konten mengenai S2 gitu. Kemudian di komentarnya tuh banyak ada orang yang bilang kayak gini, entah perspektif orang kan beda-beda ya Kak ya. Ada yang bilang kayak gini, tapi kalau misalkan S1 lanjut S2, langsung S2 tanpa bekerja, ketika kita ingin mendaftar atau ingin mencari pekerjaan setelah kita S2 itu tergolong lebih sulit Kak gitu. Karena kan ada beberapa perusahaan itu juga nggak segampang itu untuk menerima orang yang sudah S2, karena perusahaan kan juga nggak gampang untuk memberikan gaji besar gitu loh. Jadi cenderung orang-orang yang sudah S2 tapi belum memiliki pengalaman kerja itu agak sulit untuk diterima di perusahaan. Nah, dari Kak Mita sendiri itu bagaimana? Apakah itu fakta atau mitos gitu Kak mengenai pertanyaan tersebut, dan mungkin dari beberapa teman-teman juga pernah mendengarkan mengenai isu ini gitu. Apakah benar atau gimana? Kemudian untuk pertimbangannya itu bagaimana Kak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nia, sangat menarik ya pertanyaannya, gitu. Ya, kalau menurut saya itu fakta, karena kembali lagi ya ke yang saya jelaskan tadi, tujuan kita untuk melanjutkan S2 itu apa? Itu harus penting diketahui bahwa kalau tujuannya nambah gelar aja nih, siapa tahu nanti ketika kerja cepat dapat kerjaan, itu belum tentu. Karena kalau misalnya setelah lulus S2, tapi cari kerja itu di perusahaan-perusahaan yang memang buka lowongannya untuk S1 dan S2. Nah, perusahaan itu kan akan lebih memilih anak-anak S1 ya lulusan S1 yang memang masih fresh graduate gitu loh, dan belum minta aneh-aneh, belum minta gaji yang tinggi, kayak biasanya kan kalau lulusan S2 itu suka over qualified lah kalau kata orang-orang itu bilang juga. Saya juga sering lihat konten-konten itu sih, over qualified. Karena kalau ngambil dari mahasiswa S1 bisa, kenapa harus S2? Nah, tapi kembali lagi, sebenarnya tujuan teman-teman S2 itu untuk apa? Kalau memang tujuan teman-teman S2 itu untuk karier, nah itu teman-teman bisa memulai dengan lulus S1 lalu bekerja terlebih dahulu. Sehingga ada bekal nih pengalaman kerja. Karena memang tujuan akhir saya ingin berkarir di perusahaan. Nah, nanti baru teman-teman merencanakan untuk kuliah S2 sesuai dengan bidang pekerjaannya. Itu lebih lebih baik dan lebih matang. Namun ada juga nih teman-teman yang pengen ingin menjadi dosen nih. Nah, ingin menjadi dosen juga bisa. Mau bekerja dulu juga boleh. Itu juga penting karena ketika nanti kita mengajar mahasiswa, kan kita bisa sharing nih sebagai dosen. Nggak hanya teori aja, tapi gimana sih praktiknya. Karena tujuan mahasiswa untuk kuliah kan nanti akan terjun ke dunia kerja. Nah, jadi pengalaman bekerja itu memang penting. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Apabila sudah terlanjur terjun nih di S2, tapi tidak ada pengalaman kerja. Nah, teman-teman bisa mencari pengalaman itu dari aktivitas atau kegiatan teman-teman selama kuliah. Contoh tadi ya, asisten dosen, kemudian kalau saya tadi asisten LDPKM, student staff juga bisa, ikut aktif kepanitiaan, ikut organisasi. Nah, itu kan sebenarnya tidak hanya eh, tidak hanya tujuannya misalnya nih, oh, saya nggak pengen jadi dosen kok, nggak perlulah jadi asisten dosen, nggak perlu jadi asisten LDPKM. Tapi, sebagai asisten dosen itu kita tidak hanya untuk orang-orang yang ingin jadi dosen. Banyak sekali teman-teman saya yang ikut asisten dosen, tapi mereka sekarang kerja di perusahaan sebagai konsultan, auditor. Nah, tapi ada beberapa aspek yang bisa diambil ketika kita itu mau aktif berorganisasi dan ikut kegiatan. Nah, ketika menjadi asisten dosen, kita akan menghadapi mahasiswa banyak nih. Berbagai macam
karakter, berbagai macam kepribadian. Terus apa yang bisa kita dapat? Mengolah komunikasi dengan baik. Terus habis itu, mengelola kegugupan. Misalnya ada nih teman-teman yang, "Aku kalau ngomong di depan tuh suka gugup." Nah, itu juga bisa. Melalui organisasi, teman-teman akan belajar komunikasi, kerja tim yang baik, itu kan juga dibutuhkan di dunia kerja. Terus kolaborasi dengan kelompok, nggak individualis banget. Nah, itu juga dibutuhkan di dunia kerja. Jadi walaupun kita belum ada pengalaman, tapi kita bisa menjual apa yang, kita lakukan selama kuliah. Jadi nggak hanya kuliah aja, karena perusahaan tuh nggak hanya mandang IPK saja loh, nggak hanya mandang nilai, "Oh nilaimu bagus, IPK-nya tinggi," tapi minim organisasi, minim pengalaman itu juga, kurang, kurang mantep lah pokoknya gitu. Apalagi sekarang di kampus ya, kalau nggak salah UAJ itu udah, pakai kampus merdeka ya kalau nggak salah. Nah itu kan juga difasilitasi baik sekali oleh UAJ untuk mengikuti program-program magang. Itu bisa juga jadi pengalaman gitu. Jadi ketika S1 pernah magang di sini, pernah magang di sini, terus lanjut S2. Nah di S2, teman-teman juga menggali potensi. Misalnya apa sih yang dilakukan di S2? Oh ikut aktif di organisasi, oh pernah ikut lomba, pernah ikut, menulis publikasi atau pernah ikut conference. Nah, itu jadi poin plus juga nanti ketika bekerja. Nah, tapi kembali lagi kalau memang tujuan teman-teman untuk bekerja di suatu perusahaan, teman-teman bisa pakai opsi, setelah lulus S1 bekerja dulu, baru S2, gitu. Lalu kembali lagi bekerja. Atau bisa juga nih teman-teman yang, memang fokusnya pengen bekerja, tapi pengen S2 juga. Nah, itu juga bisa ambil jurusan-jurusan yang memang untuk praktisi. Contoh nih, saya punya banyak teman-teman yang dari berbagai macam prodi. Contohnya kayak teknik sipil, arsitek, S1 ya, tapi S2-nya lanjut ke MM, Magister Manajemen atau MBA. Nah, itu tujuannya mereka sesuai dengan pekerjaannya mereka, gitu. Biarpun nggak linear gitu ya, tapi berguna untuk pekerjaan mereka. Jadi ketika bekerja ada nilai plusnya juga. Ada juga nih yang sesama akuntansi, misalnya memang, sudah bekerja dan ingin S2, bisa pilih yang magister akuntansi, atau magister manajemen, atau magister ekonomi, karena memang diperuntukkan untuk praktisi atau profesional, gitu. Kurikulumnya pun juga berbeda. Jadi perlu riset ya teman-teman sebelum melanjutkan S2. Jadi jangan tiba langsung S2 nih, nah tapi riset dulu, sebenarnya teman-teman tuh ingin berkarya di bidang apa. Itu kalau dari saya, Kak Nis, kepanjangan nih. Oke, makasih banget Kak. Pertanyaannya jawabannya sangat singkat, sangat apa namanya detail sekali gitu ya. Tapi by the way Kak, ini supaya menjadi apa ya, Kak, insight baru aja bagi saya. Kalau misalnya kita mau jadi dosen nih Kak, tapi sebelum jadi dosen itu kita kerja di perusahaan dulu itu bisa ya, sambil S1, S2 misalkan. Itu bisa atau memang harus langsung jadi dosen, langsung S1, S2 langsung dosen gitu. Atau gimana Kak? Mungkin Kakak mungkin lebih tahu gitu mengenai Oke. hal ini ya. Oke, terima kasih Kak Nia. Jadi penting juga, jadi nggak harus ya, saya pengen jadi dosen, ya udah S1 lulus, S2 langsung dosen, selurus itu gitu ya. Tapi bisa juga teman-teman yang ingin jadi dosen itu bekerja terlebih dahulu. Jadi penting juga bekerja, kenapa? Karena ketika nanti kita mengajar sebagai dosen, yang kita sharing itu tidak hanya teori yang ada di buku, tapi kita bisa sharing pengalaman kita selama masa kerja. Nah, itu kan juga memberikan insight ke mahasiswa ya, jadi mahasiswa tuh nggak hanya, "Kok belajarnya teori terus ya, nanti di dunia kerja kayak gimana?" Nah, dosen itu bisa membantu untuk, membagikan ilmu ya, atau informasi lah seputar dunia kerja, terus bisa juga mensinkronkan antara teori yang di buku dengan praktikalnya seperti apa. Nah, itu pentingnya kenapa dosen itu juga sebenarnya butuh pengalaman kerja juga, gitu. Jadi menurut saya nggak harus nih kalau pengen jadi dosen ya, habis S1 langsung S2 aja, nggak usah kerja, enggak. Tapi kerja itu juga penting untuk pengalaman dan juga untuk sharing ke mahasiswa, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nita untuk penjelasannya. Baik, untuk teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena kita masih ada sisa satu lagi untuk apa namanya kesempatan teman-teman untuk bertanya. Silakan, yang jurusan akuntansi mungkin mau bertanya sesuatu sama Kak Mita, boleh banget teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sepertinya sudah. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mungkin kita tunggu 2 menit ya Kak Mita ya.
Oke, berarti kalau Kamita sekarang kerjanya dari rumah gitu ya? Ya, untuk WFH atau gimana, Kak? saat ini sih masih kerja ngajar les privat aja ya, sama nulis-nulis riset publikasi. Kemarin juga habis publikasi di jurnal nasional, kebetulan di jurnal UI ya, itu tentang akuntansi juga. Terus saya juga kegiatannya ini ngisi-ngisi kajian tentang penelitian kayak gitu. Terus ikut webinar, seminar kayak gitu dan sambil melamar kerja. Kebetulan juga saya ini baru aja ikut open recruitment dosen di UAJY gitu. Oke. Oke, Mm. baik. Ya, sepertinya belum ada yang bertanya ya, Kak. Jadi, kita mungkin karena sudah waktu juga, kita akan merangkum gitu ya untuk beberapa materi yang dibawakan oleh Kamita gitu ya. Jadi yang pertama tadi Kamita sempat menjelaskan mengenai plus minus antara langsung S2 atau bekerja terlebih dahulu, kemudian hal apa aja yang harus dipersiapkan saat S2. Tadi sempat dijelaskan juga mengenai sertifikasi TOEFL, kemudian tes akademik dan sebagainya. Lalu juga rekomendasi beasiswa pada saat kita mau S2 gitu. Dan ini khususnya di UGM ya, Kak ya. Lalu cara mendapatkan cuan pada saat masa studi itu ada tadi Kamita sempat menjelaskan ada beberapa cara seperti tutor online atau offline untuk les, kemudian menjadi asisten dosen atau student staff gitu ya. Kan kita juga melihat ada beberapa mahasiswa yang menjadi student staff, termasuk saya juga kebetulan student staff gitu. Kemudian untuk menulis artikel ilmiah juga gitu. Jadi itu adalah beberapa materi yang diberikan oleh Kak Mita hari ini. Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup, mungkin kita akan foto Izin bersama. revisi dulu Kak Nia, maaf. Oh iya, ya Jadi silakan untuk Kak. program beasiswa yang saya infokan tadi itu tidak hanya untuk UGM saja, Kak. Jadi bisa di semua univ. Kalau Oke, misalnya teman-teman mau kuliah di luar negeri nih pakai beasiswa LPDP juga bisa. iya. Mau kuliah di UI bisa pakai LPDP juga bisa. Dan jadi nggak hanya terpaku ke UGM aja ya, Kak. Jadi cuman sharingnya di UGM karena memang saya alumni UGM, tapi teman-teman membuka peluang juga bisa ke univ-univ yang lain. Gitu. Oke, baik. Jadi itu teman-teman ya untuk revisinya ya. Oke, sebelum kita menutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman silakan untuk open kameranya karena kita akan gunakan untuk laporan karir insight yang ke-10. Dipersilakan untuk teman-teman. Dan operator dipersilakan untuk menyiapkan. Silakan teman-teman wajib on cam ya teman-teman ya, karena kalau tidak on cam nanti tidak masuk presensi ya, jadi diwajibkan untuk on cam. Ya, semuanya silakan kita tunggu dulu mungkin 1 menit ke depan. Masih banyak yang belum on cam. Oke, sudah bertambah. Karenina, Yosefin, Juandri, Afrilia, silakan on cam teman-teman. Kevin, Hella, ayo teman-teman on cam dan kita akan capture ini bersama ya. Oke, semuanya. Oke, langsung aja kita capture dari operator. Apakah sudah siap? Silakan bisa dihitung 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kamita untuk sharing-sharingnya dan insight baru bagi kita. Kemudian nanti kedepannya siapa tahu akan diundang lagi di Karir Insight berikut-berikutnya gitu ya. Oke, kemudian terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir di Karir Insight hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Kamita itu bisa menjadi insight baru untuk kita dan juga jadi bahan pertimbangan gitu kalau beberapa teman-teman ingin lanjut S2 gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Aku Nia. Sampai jumpa di Karir Insights bulan selanjutnya. Nanti ditunggu aja informasinya di grup chat masing-masing gitu ya. Terima kasih Kamita, terima kasih semuanya. Aku Nia, aku pamit undur diri teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.